Halo semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue harus Norek akan menemani beberapa menit kalian ke depannya. Jadi silakan mencari posisi yang paling enak untuk mendengarkan podcast gue kali ini. Judulnya agak mengundang ya, ada agak sedikit clickbait ya, yaitu pada akhirnya kita akan jatuh cinta lagi. Wah, kenyataannya emang seperti itu ya. Sebenarnya ini nggak pernah terskrip, nggak susun skripnya ya. Kali ini gue emang ngomong ya apa yang keluar dari pikiran gue saat ini. Sebagai penutup yang indah di bulan Mei ini untuk para kaum-kaum yang tersakiti, para kaum-kaum yang menjadi korban dari sebuah perasaan yang bernama cinta. Wah, keren nih. BTW buat kalian yang baru pertama kali dengar podcast gue, podcast gue ini adalah podcast yang berfokus pada mental issue, love issue maupun family issue. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mendengarkan konten-konten gua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang berikutnya. BTW bagaimana kabar kalian selama bulan Mei ini? Nggak kerasa ya udah akhir bulan Mei ya. Begitu banyak perjalanan yang kita lalui sepanjang bulan ini. Apakah kalian mendapatkan pelajaran hidup yang pahit ataukah pelajaran hidup yang bahagia? Apakah hari ini kalian telah bersama dengan seseorang yang telah kalian nanti-nantikan? Ataukah kalian harus bersama dengan seseorang yang justru pada akhirnya meninggalkan kalian? Ya, seperti itulah cinta. Kadang cinta itu nggak bisa dimengerti ya. Dia itu datang ketika kita lagi ada di fase yang sangat-sangat berharap akan hal itu. Tetapi kadang justru dia itu kadang-kadang bisa meninggalkan kita di akhir film, tapi juga dia bisa meninggalkan kita di tengah-tengah film. Jadi cinta itu bisa ibarat seperti itu ya, kalau gue, eee, berikan contoh, bahwa dalam kehidupan kita, cinta itu bisa saja meninggalkan kita di akhir kehidupan kita, tapi juga bisa meninggalkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu yang terjadi dalam kenyataan sekarang ini. Gue merasakan betul bagaimana hal itu bisa terjadi dalam hidup gue, khususnya di bulan Mei ini. Dan, eee, sebagaimanapun kita tersakiti, kadang kala ya kita udah sangat berharap ke orang ini, kita udah mencerahkan perasaan kita ke dia, kita udah bilang bahwa, "You're the only one," tapi nyatanya bahkan mungkin dia bisa 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 bilang ya, "Ya gua nggak akan meninggalkan lo, gua ingin ada di samping lo," tapi nyatanya dia akan meninggalkan kita pada akhirnya. Ya, begitulah setiap pertemuan. Setiap pertemuan yang datang dalam hidup kita akan disusul dengan perpisahan yang juga pergi dari hidup kita. Kita akan selalu mendapatkan pelajaran hidup dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang gue berpikir kalau emang gue harus dapat pelajaran hidup dengan membayar harga, dengan harus kehilangan seseorang dalam hidup gue, kayaknya gue lebih memilih untuk tidak mendapatkan pelajaran hidup deh. Ya nggak sih? Karena itu sih yang gue dapat. Bagi gue mengutip kata-kata dari Raditya Dika, setiap orang akan mengalami patah hati terhebat dalam hidupnya yang akan mengubah persepsinya tentang cinta seumur hidupnya. Jadi semakin lo bertambah besar dan semakin lo mengalami banyak patah hati, ya pada akhirnya pandangan lo tentang cinta akan berubah. Lo bisa lihat bagaimana orang yang dewasa memandang cinta dengan orang yang baru mengenal cinta. Gue sering sekali nih, sahabat perempuan gue selalu ngomong, "Riz, pacaran itu nggak seindah yang lo bayangkan, yang nggak seperti sinetron-sinetron yang lo lihat, drama-drama yang lo lihat, film-film yang bergenre romance yang lo lihat.
yang bahwa pada akhirnya semua itu akan indah, semua all about love, all about, eee, happiness. Enggak, karena ada loh lika-likunya yang terjadi dalam sebuah hubungan. Bagaimana lo menyatukan 2 pikiran yang berbeda, 2 perasaan yang berbeda, saat mungkin ada yang egois, saling memahami, saling memaklumi, saling memberi kabar, saling mengerti, bahkan tak jarang juga kadang saling bertengkar. Dan kalau gue bisa lihat, inilah perbedaannya antara orang yang sudah dewasa dalam memandang cinta dan yang baru saja mengenal cinta. Orang yang baru saja mengenal cinta pikirnya bahwa cinta itu akan selalu indah, akan selalu hahaha hihihi, nggak akan pernah berantem, nggak akan pernah berkelahi, dan pada akhirnya kita akan menikah. Enggak, Bro. Cinta itu selalu diakhiri dengan 2 hal. Orang yang pacaran itu selalu akan putus, setia apapun loh, karena mereka akan putus untuk 2 kemungkinan, bisa saja untuk berpisah atau untuk menikah. Lo nggak akan bisa mempertahankan status pacaran lo dalam pernikahan kan? Tapi meskipun begitu, setiap orang yang patah hati, mereka selalu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya diri itu punya kemampuan untuk menyembuhkan luka batinnya sendiri. Gue ingin sekali bahas tentang self healing ya, tapi nanti ya kalau ada waktu ya. Semakin sering orang terluka, maka akan semakin sering juga dia sembuh. Oh sorry, gue ulang. Semakin sering orang yang terluka, maka akan semakin cepat juga dia sembuh. Lo bisa bayangkan, ada sedikit perbedaan antara orang-orang yang mungkin baru saja mengalami patah hati 1, 2, 3 kali, dengan orang yang udah mengalami patah hati berkali-kali. Orang yang udah mengalami patah hati berkali-kali, mereka udah ya kayak 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 gimana ya, kayak, "Oh gitu, ya udah, ya udah nggak apa-apa." Berbeda dengan orang yang mungkin baru mengalami 2 sampai 3 kali atau mungkin baru baru sampai 5 kali patah hati, yang mungkin mereka harus meratapi kesedihannya, "Apa yang salah dengan diriku? Mengapa dia melakukan hal seperti ini padaku?" Gue bisa bilang bahwa orang yang udah patah hati berkali-kali itu udah mati rasa. Sehingga kalau ada orang yang datang dan menyakiti hidup mereka, menyakiti perasaan mereka, ya mereka seperti, "Ya udah, kalau lu nggak mau dalam hidup gue, ya udah silakan pergi, nggak apa-apa, hidup ini aja sekali Bro, YOLO Bro, you only live once." Ya seperti itu. Dan pada akhirnya sejauh apapun kita terluka oleh seseorang, pada akhirnya kita akan jatuh cinta lagi. Kita akan menemukan the one for us di luar sana, yang juga sedang mencari kehadiran kita. Jadi bagaimanapun kita memandang cinta yang membuat, bagaimanapun cinta akan menjatuhkan kita dengan, segala ekspektasi yang telah kita harapkan, ya pada akhirnya suatu saat nanti akan ada orang-orang yang di luar sana yang memang ditempatkan di sisi kita oleh Tuhan, yang emang dia the one, dia yang mungkin laki-laki yang selama ini kita tunggu, dia perempuan yang selama ini kita tunggu, dia akan datang kok. Hanya waktu setiap orang itu berbeda-beda. Jadi itu yang gua rasa ya, yang gua rasain ya, karena kan gua kan sekarang kerja nih, gue seorang videographer di wedding. Jadi setiap wedding yang gua hadiri itu gua mendengar, kayak si pengantin prianya atau si pengantin wanitanya itu selalu ditanya, "Kenapa sih kamu mau sama dia? Kenapa sih kamu memilih dia?" Dan dia menyebutkan bahwa, "Dia ini datang gini-gini di saat aku terluka, dia itu datang gini-gini nih." Bagi gue pernikahan itu bukanlah hal yang mudah. Jadi ketika lo udah memutuskan untuk melanjutkan ke bagian pernikahan, itu artinya lo udah menemukan orang yang tepat. Dan orang-orang ini memberikan contoh yang nyata bahwa dalam kehidupan mereka, mereka mengalami luka yang begitu banyak, mereka mengalami patah hati yang banyak, tapi pada akhirnya selalu ada pelangi di balik hujan yang telah usai. Percayalah bahwa suatu saat kamu akan menemukan orang yang tepat untuk dirimu. Mungkin 2 tahun lagi,
mungkin 5 tahun lagi, siapa yang tahu? Yang pasti dia akan segera datang. Bersabarlah. Itu aja yang gue bisa sampaikan. Salam pamit.